kajian ulama kita, seorang dai sejuta umat, namanya almarhum Kiai Haji Zainuddin Muhammad Zain, atau disingkat dengan Zainuddin MZ, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau itu menyampaikan apa? Peristiwa Isra Mi'raj mengandung beberapa hikmah, diantaranya untuk menguatkan hati kita, supaya kita bukan sekedar mendengar setengah, tetapi supaya hati kita menjadi hati yang hakul yakin bahwa Rasulullah SAW diproses untuk Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad sekaligus. Tak ada satu helai pun rambut beliau ketinggalan, bulu beliau ketinggalan, semuanya jasad dan ruhnya. Kenapa? Rasulullah mulia. Bahkan sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang mengantar, yang menjemput Rasulullah pun tidak bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ulama mengatakan ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah melebihi mulianya malaikat Jibril alaihissalam. Posisi Rasulullah melebihi posisi malaikat Jibril alaihissalam. Manusia yang sempurna ini kemudian Allah titipkan sebuah media kepada kita, supaya paling tidak ruh kita, jasad, paling tidak meskipun jasad kita yang kasar, yang kotor ini tidak mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ruh kita bisa Isra dan Mi'raj, paling tidak jiwa kita bisa Isra Mi'raj. Bagaimana kita Isra Mi'raj? Satu-satunya media adalah dengan media sholat 5 waktu. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan bahwa perbuatan atau media yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud waktu sholat. Berarti ketika sujud ketika kita sholat, saat itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa harus jasad kita naik ke langit, tanpa harus jasad kita Isra ke Mekah. Tidak semua orang punya kemampuan ke Mekah. Naik pesawat butuh waktu 13 jam paling cepat tanpa transit. Butuh uang 70 juta. Itu untuk semua ongkosnya saja. Belum kita persiapan untuk gawe dan sebagainya. Berat. Tetapi dengan media sholat, sejatinya kita sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kepada siapa? Kepada Zat yang maha mulia, maha agung, kepada Zat yang tidak pantas disembah dan tidak pantas diagungkan kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, bagaimana kita Isra? Makna Isra itu artinya perjalanan datar. Kalau istilah fisika atau istilah IPA, ilmu pengetahuan alam kan, atau istilah matematika, itu namanya apa? Horizontal atau vertikal? Horizon ya. Yang datar itu horizon, yang naik itu vertikal. Berarti Isra itu adalah perjalanan secara horizon, datar, bumi ke bumi. Kalau vertikal, dari bumi ke langit. Bisa nggak roh kita seperti itu? Bisa. Bagaimana kita bisa? Paling tidak di dalam sholat kita sudah memahami. Pertama, Bapak Ibu para hadirin sekalian, waktu sholat setelah kita siapkan diri kita, setelah kita berwudu, bersihkan diri kita, sebagaimana Rasulullah SAW dulu, dan bersihkan langsung jasad beliau dan roh beliau dengan air Zam-Zam. Baru beliau berangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun membuat media air yang suci dari 7 sumber air yang disebut di dalam kitab fikih disebut dengan ma'ul mutlaq, miyahul mutlaq, air mutlak yang berasal dari 7 sumber selama dia tidak berubah atau masuk suatu yang lain, yaitu bisa air mata air hujan, air sumur, air apa? Air sungai, air laut, air embun, dan air salju, air es setelah dicairkan. Semua media tersebut kita gunakan untuk bersihkan jiwa dan raga kita.
Dengan cara apa? Lamun kita junub, kalau kita jinabah, kita mandi. Kalau kita mengandung hadas kecil, kita kentut, sentuhan, ketiduran dengan berwudu. Maka berwudu inilah media pertama untuk kita bersihkan jiwa kita, diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berdiri, mulai kita Allahu Akbar. Kemana hadap kita ketika Allahu Akbar? Bapak-bapak, kemana arah kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar setelah kita berdiri? Kiblat. Di mana kiblatnya? Menghadap Ka'bah. Tetapi banyak penghalang, benar nggak? Ini masjid sekarang kita berdiri, ada kursi di depan kita, ada tembok di depan kita. Di depan tembok itu ada kayu, ada pohon, jaraknya jauh. Rusak sedikit saja derajat, busur derajat, rusak sensor sedikit saja, miring sedikit saja dari kalibrasi arah kiblat itu bisa ratusan kilo jauhnya. Tapi bukan itu intinya. Ketika Allah jelaskan fa aynama tuwallu, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun arah kalian, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Menghadap kiblat itu adalah rukun, tetapi yang lebih rukun lagi adalah hati kita kepada siapa kita menghadap. Oleh karena itu Bapak Ibu para hadirin sekalian, kalau kita semata-mata menghadapkan badan kita ke kiblat, orang luar Islam akan mengatakan apa? Padahal sembarang kami juga menyembah dewa. Cuma kami kan menghadapkan badan kami ke patung ini sebagai jelmaannya. Kan ada bedanya. Maka disinilah main logika dan iman kita bahwa kita menghadap kiblat bukan kita menyembah Ka'bah, tetapi kita menghadap kiblat karena Allah perintahkan kita ke arah itu, bukan menunjukkan Allah ada di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat pada diri kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Maka di situ hati kita main. Kapan sholat itu bermakna? Ketika kita memahami dan khusyuk waktu sholat. Bagaimana kita khusyuk kepada sholat? Waktu sholat, kalau saya Ustaz khusyuk sholat itu enggak saya ingat apa-apa. Allahu Akbar, lupa saya tidak ingat apa-apa. Saya tidak ingat toko, tidak ingat mobil, tidak ingat ayam, semua saya lupa. Ulama mengatakan kalau dia tidak ingat apa-apa berarti sholatnya batal. Karena dua kemungkinan, dia pingsan atau tidur kan? Siapa di antara kita sayyokonita sembahyang lupa, ulangi sembahyang, harus ulang sholatnya. Karena khusyuk itu bukan lupa, tapi khusyuk itu adalah memahami apa yang dibaca. Makanya kita mengatakan Allahu Akbar, terbayang Allah. Saya sudah bersihkan diri saya tadi. Saya menghadap zat yang sangat mulia, di mana kekuasaannya meliputi semuanya. Saya tidak bisa melihatnya, tetapi Allah Maha melihat saya. Karena Allah memperhatikan saya dan sekarang saya menghadapnya, tak mungkinlah saya main-main. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada orang sholat masih garu-garu, masih ingat kiri ingat kanan, tandanya hatinya belum khusyuk. Bukan lupa. Khusyuk itu memaknai, memahami apa yang dilakukan, memahami apa yang diucapkan. Paling tidak ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hadir di hati kita. Sekarang kita berada di hadapan Allah. Hadirkan juga ketika kita hadir sekarang ini. Ketika saya berada sekarang ini untuk siap sholat ini, begitulah nanti saya dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Ya fulan ya fulan ibn fulanin al-ana waqta 'ardika lillah. Wahai fulan bin fulan, Inan pet binti aman pet aman ece bin baku ece nangkane waktu di menghadap maroku, kata Allah Subhanahu wa taala saat itu di padang mahsyar nanti kita
tanpa mutarjim, tidak ada yang membela kita. Namanya mahsyar. Ini kita hadirkan dalam hati kita. Ketika sholat, dengan hadir tersebut tidak beta menang sih lain. Tapi kita fokus bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah gambaran apa yang terjadi nanti di mahsyar Allah. Ketika semua kita dimintai pertanggungjawabannya. Malaikat pertama masuk kubur kita ditanya hanya 5 saja. 5 apa 3? 5. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka. Ya kan? Hanya 5 saja. Ini malaikat. Ini masih kita di dunia, masih dalam barzakh kita, dalam kubur kita. Nanti setelah hari kiamat kita masuk sebuah alam namanya alam mahsyar. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua kita dibangkitkan. Semua kita telanjang bulat. Ngelombas kita. Yang bagus imannya dapat payung malaikat, tetapi yang nakal-nakal di dunia, yang banyak main-main, lupa kepada Allah, matahari itu hanya sebentar. Sekarang jarak matahari berapa? Tuang jarak matahari itu sampai 5 miliar kilometer. Bukan miliar, 5 berapa itu? Pokoknya miliaran kilometer lah, kurang jelas ya. 500 juta kilometer mungkin. Ini nanti dibuka kalau genem-genem ini yang punya Facebook ataupun buka YouTube, jangan lihat TikTok saja. Buka namanya nasi angkasa. Tulis nasi angkasa, akan muncul penjelasan berapa jarak bumi ke matahari. Yang sampai matahari sinarnya yang panas kita rasakan di bumi itu adalah 8 menit yang lalu dipancarkan. 8 menit yang lewat dipancarkan dari matahari. Itu yang kita rasakan panasnya. Nanti di mahsyar sejengkal. Rasulullah mengatakan bahwa saat itu apa uruk bahasa kita? Keringatnya ada yang menutupi lututnya, menutupi pinggangnya, bahkan ada tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ulama mengatakan hatta yatamannawna al-kuffaru ayyadkhulan nar. Bahkan orang kafir saking yakin dirinya akan masuk neraka, lelahnya menunggu karena satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ayo kirim saya ke neraka sudah. Saya sudah isi neraka ya Allah, kirim saya sekarang ke neraka. Tapi tidak bisa. Di mahsyar itu berat, Bapak Ibu para hadirin sekalian. Satu persatu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabariyah bin Haji menghadap kepadanya. Tidak bisa Ustaz Sabariyah mengatakan, kakek ini cek, tolong koja. Tidak bisa. Ibu Oda dengan dirinya sendiri. Agian tidak bisa. Bapak anting itu tidak bisa. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saat itu orang berlari lupa dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Lupa ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Lupa Ustaz sahabat kepada Ina Oda. Lupa saya dengan istri saya. Kita urusan diri sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang, setiap pribadi orang saat itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tak ada yang bantu kita, yang lain nonton saja. Tidak ada yang membela. Saking takut lupa kita kepada ibu lupa kepada anaknya, ayah lupa kepada anak lupa kepada ayah, lupa kepada saudara, lupa kepada istri. Tidak, hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Yang ditanya kita bukan pertanyaan malaikat, umum 5 saja. Marabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma dinuka, wa man ikhwanuka. Allah semua detik-detik secara detail dari semenjak kita akil balik sampai kita masuk lubang lahar. Ingat amannya cek, tanggal ini, jelo ini. Ngerusuk ngarakuban batu, bila duren. Misalnya. Beling mulutnya. Dek kalung ya Allah. Tatang. Al-yawma nahdi
nakhtimu ala afwahihim, saat ini kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami berikan, izinkan tangan-tangan mereka ngomong. Ya Allah, ku jadi tegam duren, mana tunjuk isi kanan, mana ada peduli. Wa arjulahum, kaki juga. Ya Allah, saya yang berjalan saat itu, ya Allah. Meskipun ada tai sapi, saya telasor, buat saya bahasa dengan tai sapi, saya betul yang penting saya ambil punya orang. Tidak ada yang kita sembunyikan. Setiap detik ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita hadirkan ketika kita waktu sholat. Allah. Sekarang ini saya berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada nanti saya di hadapan Allah dan semua saya ditanya, sekarang saya buktikan saya akan serius menghadapmu ya Allah. Makanya kemudian di dalam mazhab kita, mazhab Imamul Azam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian dipraktekkan oleh ulama-ulama kita. Kita yang warga Nahdliyin, Nahdliyat, diajarkan oleh guru kita, guru besar kita, diajarkan oleh masyayikh-masyayikh kita, diajarkan oleh orang tua-tua kita. Ada namanya bacaan iftitah, ya kan? Saya masih ingat bacaan iftitah. Apa iftitah? Doa pembuka. Ya, iftitah. Setelah kita mengatakan Allahu Akbar, apa bacaan kita? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Ya Allah, inni wajjahtu, sekarang ku hadapan wajahku di hadapan yang Maha Agung. Lilladzi fatara as-samawati wal ardh, yang telah menyediakan, menciptakan, menghamparkan langit dan bumi. Hanifan muslimah, saya di hadapanmu ya Allah dalam keadaan bersih, muslimah. Saya serahkan diri saya Allah, tidak sepeduli toko, tidak sepeduli yang lain. Saya berada di hadapanmu ya Allah. Hanifan muslimah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak sekali-kali menyekutukanmu. Sudah saat itu pengakuan kita, tidak tambah lagi. Inna sholati, ya Allah, sholatku yang kulakukan sekarang ini, wa nusuki, dan semua pekerjaanku di dalam sholat maupun luar sholat, wa mahyaya, bahkan semua hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, saya sembahkan, saya serahkan, saya kembalikan kepada Tuhan pemilik alam semesta ini. Nah, itu pengakuan kita. Berarti seakan-akan doa iftitah ini mengingatkan kita kepada janji kita. Apa janji kita dulu ketika kita masih di alam ruh? Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Manusia, calon manusia, semua kita kumpul dulu. Calon manusia, nanti saya akan ciptakan kalian, saya akan lahirkan kalian dari rahim ibu kalian sesuai dengan qadar, sesuai dengan qada dan qadarku, sesuai dengan ketentuan yang kuinginkan. Tanggal segini, matimu segini. Sebelum kau lahir, bersaksi dulu, apakah saya Tuhan kalian? Semua roh kita saat itu sepakat mengatakan bala syahidina, ya Allah, memang benar engkaulah Tuhan kami. Ternyata begitu kita dilahirkan, Allah cabut ingatan kita terhadap janji kita. Itu sebabnya kata ulama, tidak ada ceritanya orang lahir tertawa. Saya sukul dari rahim ibunya tertawa. Begitu lahir menjadi punya ada seperti itu. Yang ada itu begitu lahir, ada dua kemungkinan. Dia lahir, anak itu nangis, atau tidak ibunya nangis, atau keluarganya menangis. Kalau anak yang menangis, semua tersenyum. Tapi kalau anak tidak menangis, ibu menangis, orang tua menangis. Kenapa? Ini mati. Ya kan? Kenapa menangis? Ulama mengatakan karena dicabut ingatan tentang janji tersebut. Karena di dalam ceritanya keluar orang dari rahim langsung ceramah. Ingat, tidak ada. Dengan kelamahnya, dengan dhaifnya, maka saat itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW, ingatkan anakmu itu dengan perjanjiannya,
Allahu Akbar di kanan, azan di telinga kanan, iqamah telinga kiri. Itu ingatan pertama kita. Setelah itu datang Al-Quran. Rasulullah menceritakan, menyampaikan kepada kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji kita tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia tiada lain tujuannya kecuali untuk menyembah kepadaku. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa